kali lagi hari Jumat saya menanya, ini beda ya dengan kita tidak terkait dengan SDGs atau lain, hanya dengan kerjasama desa. Mungkin yang menjawabnya dari kementerian siapapun nanti jadi PR. Kalau di desa kita melakukan kerjasama terkait dengan penggunaan lahan desa, itu dengan pihak swasta atau pihak swasta atau pihak lainnya, karena posisinya lahan desa itu sudah diperdeskan ya, masuk di PAD. Apakah kerjasama ini ketika dilakukan kerjasama dengan pihak swasta, apakah perlu ada izin dari Pemda? Karena yang ketika diperdeskan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa, ini lahannya lahan desa, bukan lahan pemerintah. Ya. Jadi apakah perlu izin dari Pemda atau pemerintah daerah atau kabupaten? Mungkin itu. Itu aja satu yang menyangkut dengan karena di DRP kan harus ada pendamping, harus memfasilitasi kerjasama desa. Kami akan melakukan kerjasama desa dengan pihak swasta. Ini sudah beberapa langkah, ternyata ada izin. Yang satu lagi terkait dengan SDGs, kapan berakhir? Itu saja atau tambah lagi? Satu lagi lah, ada kapan berakhir? Tadi sudah itu saja, terus ini satu lagi, habis itu yang terakhir. Jadi 3. Kapan berakhir SDGs? Karena ini ada beberapa desa yang baru melakukan. Ketika bulan Juli ini berakhir, karena saya mengajunya gini, data SDGs itu adalah data dasar, nantinya data dasar bagi desa. Berarti kalaupun belum selesai, itu boleh dilanjut mungkin sampai bulan Agustus, September, Desember. Kami mengacu pada data dasar desa untuk ke tahun-tahun selanjutnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi tadi tentang lahan desa, kalau sudah ditetapkan sebagai aset desa, kemudian akan dimanfaatkan kerjasama dengan pihak lain dan seterusnya, aturannya seperti apa? Kayaknya di pengelolaan aset di Kementerian Dalam Negeri sudah ada aturan-aturan khususnya, boleh dilakukan kerjasama seperti apa dan seterusnya. Mungkin itu bisa dipelajari lebih lanjut, tapi nanti mungkin Gus Ivan bisa merespon. Kemudian yang kedua adalah data SDGs desa, apakah masih bisa berlanjut ketika memang ya ini desa memang merasa butuh data ini untuk melakukan updating dan seterusnya. Apakah memang ada batas waktu, habis itu sudah tidak boleh melakukan lagi dan seterusnya. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Jadi persoalannya bukan di lahan desa, karena kalau lahan desa sudah pasti boleh digunakan oleh desa sesuai dengan Permendagri tentang aset desa. Persoalannya adalah ada di jenis kerjasamanya. Kerjasamanya itu wewenang desa atau tidak gitu. Jadi kerjasamanya misalnya kalau itu kerjasama berkaitan dengan pertambangan pasti bukan wewenang desa, sehingga harus lapor ke pemerintah di atasnya itu. Tapi kalau kerjasamanya misalnya berkaitan dengan kehutanan juga begitu. Ada satu strategi yang perlu dilihat, itu untuk kerjasama itu coba dicek yang bagian kaitannya dengan BUMDes yang kemarin sudah disampaikan, bahwa misalnya kerjasama lahan desa dipakai untuk terminal, ya. Kalau langsung desa pasti harus izin dengan kabupaten. Ya. Tapi kalau itu dikerjakan BUMDes, maka BUMDes bisa bekerja sama dengan kabupaten. Gitu. Jadi bisa langsung dikelola BUMDes sebagai hasil kerjasama dengan kabupaten. Jadi itu menariknya berbagai peraturan pemerintah dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ketika BUMDes sudah berbadan hukum, maka wewenang-wewenang di atas desa itu bisa diwakilkan kepada BUMDes. Ya. Pengelolaan hutan itu pasti dilarang di level desa, tapi BUMDes boleh dengan kerjasama dengan
pihak di luar desa ya. Seperti itu. Jadi kalau lahannya boleh, tapi persoalannya isi kerjasamanya apa itu Kang Irfan. Kemudian kapan SDG desa berakhir? Jadi mulai tahun ini semua disesuaikan dengan batas-batas yang ada itu ya. Jadi batas yang ada itu RKP Des itu bisa sampai September ya. Makanya ya berarti SDG desa karena sebagai basis untuk RKP Des harus selesai sebelum September pada akhirnya ya. Yang paling lambat selambat-lambatnya seperti itu. Demikian juga peraturan Menteri Desa untuk prioritas dana desa, karena itu penting untuk memastikan RKP Des, maka Permen Desa itu akan diselesaikan pada bulan ini, dan biasanya di Kemenkumham itu kalau genting dalam waktu semalam langsung keluar nomornya, ya, nomor Permen Desnya. Tapi kalau nanti ada perhitungan di Setnek dan kemudian di Kemenkumham, kalau lambat, misalnya tahun lalu misalnya, itu sebetulnya di bulan Agustus rapermennya sudah masuk ke Kemenkumham. Ya. Kemudian karena ada banyak hal yang harus dilakukan negara, kemudian baru keluar di tanggal 30 September. Ya. Karena kebutuhannya di September, kemudian ditaruh di tanggal 30 September. Nah ini juga sama, biasanya cepat, tapi ada kalanya karena kepentingan negara, kemudian harus yang lain dulu baru Permendes prioritas dana desa. Tapi Permendes prioritas dana desa sebagai salah satu acuan dari RKP Des. Makanya akan disusun, dikeluarkan lebih dulu. Tidak lagi lambat seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Begitu Gus Koco. Termasuk juga tadi pertanyaan ini, semua seperti biasa, semua dengan adanya aturan baru itu, aturan lama sudah tidak berlaku lagi. Ya. Jadi PP 11 tentang BUMDes itu aturan dari PP 43 2014 dan perbaikannya sampai 2019 itu tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, aturan turunannya termasuk Permen Desa tentang BUMDes yang ada di tahun 2015 itu juga sudah tidak berlaku lagi. Jadi sepenuhnya yang berlaku adalah PP 11 2021 dan Permendes untuk BUMDes tahun 2021. Begitu juga dengan apa? Tadi ada pertanyaan di chat tentang keputusan dari Gus Menteri nomor 40 2021 ya. Jadi sama di poin kelima itu bahwa dengan adanya keputusan menteri ini seluruh aturan sebelumnya itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Kemudian keputusan berlaku mulai 1 Juni ya. Jadi sama semua legalitas seperti itu Gus Koco, tenaga pendamping profesional.